Selamat pagi, perkenalkan, saya Bidan Tasya yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 siang. Baik, ada yang bisa saya bantu, Kak? Dan bolehkah saya mengetahui nama kakak siapa? Saya Caca Bu Bidan. Saya ada sedikit kebimbangan yang saya ingin beritahu Bu Bidan. Boleh, tentu saja beritahu saya yang membuat Anda menjadi bimbang seperti ini. Saya kerap mengalami keputihan sejak 4 hari belakangan ini. Dan keputihan itu terlalu banyak sehingga membasahkan pakaian dalam dan luar saya. Ini membuat saya sedikit malu Bu Bidan. Baiklah, saya paham. Apakah ini pertama kalinya bagi kakak mengalami keputihan? Iya Ibu Bidan, saya tidak pernah mengalami sebelumnya. Dan saya bimbang jika ini bermasalah dengan haid atau perkara lain. Iya, ada saja kemungkinan ini berkaitan dengan haid, terutama pada umur kakak yang baru memasuki umur segini. Seperti ini, biar saya terangkan terlebih dahulu ya, Kak. Di sini saya akan menerangkan keputihan itu sangat normal. Jadi, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, apa itu keputihan? Keputihan adalah lendir dari vagina. Nah, baik, saya akan menjelaskan apa itu keputihan. Ini adalah organ reproduksi wanita. Ini adalah pangkal rahim dan ini adalah vagina di mana lendir itu dihasilkan. Ini adalah diagram siklus menstruasi. Ada 3 fase siklus menstruasi, yaitu ada folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Lihat tanda panah merah yang menunjukkan kepada fase ovulasi. Fase ini ialah fase di mana produksi lendir yang banyak. Ciri-ciri keputihan yang kerap berlaku adalah seperti gambar di sebelah kanan tersebut. Nah, dalam fase ini berbeda-beda. Anda akan mengalami lendir yang berlainan dan semuanya normal. Keputihan mungkin sedikit lengket dan kental, putih lengket berlendir, elastis, keruh elastis basah, serta jernih elastis licin atau basah. Jadi, apakah fungsi lendir ini? Nah, pasti dari kalian bertanya-tanya kan? Jadi, apa sih fungsi lendir ini? Jika ia normal, lendir ini akan memastikan vagina senantiasa lembab, melindungi vagina dari infeksi bakteri, dan yang ketiga bertindak sebagai pelumas saat berhubungan intim. Keputihan akan terlihat dan banyak selama fase ovulasi, ketika pengambilan pil pencegah hamil, atau ketika hamil. Secara umumnya, lendir normal, jernih, tak berwarna, tidak berbau, elastis, licin, dan basah. Sekarang saya akan menerangkan tentang keputihan yang tidak normal. Keputihannya lebih daripada biasanya, berwarna abu-abu, hijau, kuning, mengandung darah, atau berbau busuk, dan gatal atau sakit. Sakit ketika membuang air kecil, dan sakit di bawah perut atau di bagian vagina. Baik, jadi di sini saya akan menambahkan diagnosa keputihan, yaitu untuk menentukan apakah keputihan bersifat normal atau tidak, dokter atau bidan akan menanyakan gejala yang dialami, siklus menstruasi, dan mengenai hubungan seksual. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan panggul, untuk memeriksa kondisi organ reproduksi wanita, seperti vagina, serviks, dan rahim. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan terhadap cairan dari keputihan itu sendiri. Perubahan warna dan cairan keputihan itu dapat menjadi petunjuk bagi dokter atau bidan untuk menentukan penyebab. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada cairan berwarna coklat yang disertai bercak darah. Keputihan ini disebabkan oleh siklus menstruasi yang tidak teratur. Meskipun jarang terjadi, kondisi ini bisa juga merupakan tanda dari kanker rahim atau leher rahim. Cairan berwarna hijau atau kuning atau berbuih. Keputihan ini disebabkan oleh penyakit trichomoniasis. Yang ketiga ada cairan berwarna kelabu atau kuning. Keputihan ini dapat disebabkan oleh penyakit gonorea. Cairan berwarna putih dan kental.
keputihan ini disebabkan oleh infeksi jamur dari vagina. Dan yang kelima, maksud saya, cairan berwarna putih, abu-abu, dan kuning disertai bau amis. Keputihan ini disebabkan oleh penyakit vaginosis, bakterialiasis. Yang keenam itu ada cairan berwarna merah muda. Keputihan ini terjadi setelah melahirkan. Biasanya seperti itu. Ini ada tanda keputihan yang tidak normal, umumnya sudah dapat terdeteksi pada pemeriksaan awal. Namun, dokter dapat menganjurkan pasien untuk menjalankan pemeriksaan tambahan agar lebih pasti sepertinya. Seperti tes pH, tes sampel cairan vagina, tes infeksi menular seksual, dan pap smear. Tes pH untuk memeriksa tingkat keasaman lendir atau cairan dan mendeteksi tanda-tanda infeksi pada vagina. Tes sampel cairan vagina yaitu pemeriksaan laboratorium terhadap sampel cairan atau lendir keputihan untuk mendeteksi keberadaan jamur itu tersebut, bakteri dan parasit yang menyebabkan keputihan tersebut. Infeksi menular seksual itu untuk mendeteksi tanda dan gejala dari infeksi menular seksual seperti gonore, chlamydia, dan trichomoniasis. Selanjutnya ada pap smear, yaitu pemeriksaan terhadap sampel jaringan serviks untuk mendeteksi kelainan yang terjadi pada jaringan serviks. Nah, selanjutnya ada screening kanker serviks. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih serviks itu. Serviks adalah bagian bawah rahim, tepat di mana bayi tumbuh selama kehamilan. Screening kanker serviks ini mencari kanker sebelum Anda mengalami gejala, atau kanker ini dapat ditemukan lebih awal, mungkin lebih mudah diobati. Dan screening kanker serviks ini mempunyai dua jenis, yaitu screening berbasis sitologi, yaitu dikenal sebagai tes PAP atau pap smear yang tadi kita sudah jelaskan, dan tes HPV. Dengan tes PAP, lab memeriksa sampel untuk sel-sel kanker atau sel-sel abnormal yang bisa menjadi kanker nantinya. Sedangkan dengan tes HPV ini lab memeriksa infeksi HPV atau virus yang menyebar melalui kontak seksual. Kadang-kadang dapat menyebabkan kanker. Jika tes screening Anda tidak normal, dokter atau bidan dapat melakukan lebih banyak tes seperti biopsi. Selanjutnya, manfaatnya apa sih tes PAP dan HPV ini? Nah, untuk wanita usia 30 tahun ke atas, co-testing PAP dan HPV lebih besar kemungkinan untuk melewati abnormalitas, yaitu memiliki tingkat negatif palsu lebih rendah daripada tes PAP saja. Oleh karena itu, seorang wanita dengan tes HPV negatif dan tes PAP normal memiliki sangat sedikit resiko abnormalitas serius yang berkembang selama beberapa tahun berikutnya. Bahkan para peneliti telah menemukan bahwa ketika contesting PAP dan HPV ini digunakan memperpanjang interval screening hingga 5 tahun, masih memungkinkan abnormalitas terdeteksi pada waktunya untuk diobati, sementara juga mengurangi deteksi infeksi HPV yang akan hilang dengan sendirinya. Menambahkan tes HPV ke tes PAP juga dapat meningkatkan deteksi abnormalitas sel kelenjar, termasuk adenokarsinoma serviks atau kanker sel kelenjar serviks. Sel kelenjar ini adalah sel penghasil lendir mukus yang ditemukan di kanal endocervix, bukan di pusat serviks atau di dinding rahim. Abnormalitas sel kelenjar dan adenonormalisa serviks jauh lebih jarang dibandingkan abnormalitas sel squamosa dan karsinoma sel squamosa. Ada beberapa bukti bahwa tes PAP mendeteksi adenokarsinoma dan kelainan sel kelenjar tidak sebaik seperti mendeteksi kelainan sel squamosa dan kanker. Di sini ada seperti inilah bentukan vaginal discharge yang tadi sudah kita jelaskan, atau keputihan. Vaginitis ditandai dengan keputihan dan atau gatal pada vulva dan iritasi dan bau vagina. Nah, di sini ada 3 penyakit yang paling sering, yaitu terutama VVP
Yang pertama itu ada bakteri vaginosis, trichomoniasis, candidiasis, streptococcus grup B. Jadi contoh di atas itu adalah mengecatan atau gram, yaitu jamur yang ada pada bakterial vaginosis ya di atas ini. Dan yang sebelah sini adalah tata laksana atau cara pengobatannya. Regimen rekomendasi untuk wanita tidak hamil, yaitu bisa dilihat di samping. BV atau bakterial vaginosis ini, itu pengobatan BV ini pada wanita hamil tanpa gejala yang beresiko tinggi untuk kelahiran prematur dapat mencegah outcome kehamilan yang buruk. Evaluasinya, tindakan lanjut 1 bulan setelah menyelesaikan pengobatan harus dipertimbangkan kembali. Selanjutnya, evaluasi keefektifan terapi, evaluasi ulang. Kehamilan dengan BV ini, regimen rekomendasi untuk wanita hamil itu ada metronidazole 250 mg secara oral 3 kali 1 hari selama 7 hari, atau clamdiasin 300 mg oral 2 kali sehari selama 7 hari. Selanjutnya ada trichomonas atau vaginalis. Ini disebabkan oleh protozoa T. vaginalis, ditandai oleh keputihan berbau busuk, kuning, hijau, dan iritasi vulva. Namun beberapa wanita memiliki gejala minimal atau tidak sama sekali. Gejala dan diagnostiknya itu sekitar 50% wanita terinfeksi trichomoniasis asimptomatik. Tingkat keparahan bervariasi. Gejala bisa kehamilan, dysuria, jika urin menyentuh jaringan yang beradang. Selanjutnya ada diagnosis trichomoniasis ini mikroskopatik dari sekresi vagina VVP yang tadi saya bilang yang sangat amat parah pada wanita yang dicurigai trichomoniasis tetapi tidak dikonfirmasi dengan mikroskop kultur. Dengan kehamilan dengan trichomonas vaginitis, yaitu trichomonas vaginalitis, komplikasi kehamilan terutama ketuban pecah dini, kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah, metronidazole, pengurangan morbiditas perinatal. Wanita dapat diobati dengan 2 gram metronidazole dalam dosis tunggal. Tata laksananya regimen yang direkomendasikan yaitu tadi yang sudah saya bilang, metronidazole 2 gram secara oral dalam dosis tunggal. Keberhasilannya itu 90% sampai 95%. Gambar di atas ini salah satu vulvovaginal candidiasis. Gejala VVC ini pruritus, nyeri vagina, disperiania, dysuria eksternal, discharge, putih seperti dadih, keputihannya itu cesi, seperti apa kalau orang bilang tuh kayak lembek-lembek gimana gitu. Terus kalau seandainya di sebelah kanan saya itu ada vulvovaginal candidiasis, yaitu bakteri yang ada di dalamnya seperti ini bentukannya. Klasifikasinya itu sendiri tentang VVC tadi uncompleted ya, seperti ini gambarnya di atas. Yang ada di atas ini gambaran klinisnya itu yang sebelah sini terlalu berat, dan sebelah kanan saya itu yang pertama itu masih di permukaan atas, itu adalah aksinomatiknya. Nah, yang kedua itu mereka sudah mulai memasuki jaringan-jaringan epitel yang ada di dalam vagina. Dan yang gambar C itu mereka sudah bertarung dan sudah hampir pada masuk ke dalamnya dan sudah mulai terinfeksi sangat berat. Pengobatannya itu bisa dilihat seperti di gambar di atas, yaitu bisa oral dan bisa juga sebagai tablet, dosisnya tunggal. Dan yang sebelah saya juga ada formulasi topikal singkat, yaitu dosis tunggal dan regimen 1 sampai 3 hari. Obat azole yang dioleskan lebih efektif daripada nystatin. Nah, selanjutnya ini ada yang paling parah di grup B,
Streptococcus, yaitu kolonialis asimptomatik, dan intermittent, yaitu infeksinya dapat menularkan pada bayi baru lahir, yang dewasa itu lansia, ibu hamil, setelah melahirkan juga bisa, dan orang dengan penyakit penyerta komorbid. Nah, seperti gambar di sebelah saya, ini gambar ini virus yang paling parah. Dari virus tadi itu penularan dari ibu ke bayi, itu dari ibu dengan kolonialis GBS, bayi baru lahir tanpa kolonialisasi itu 50%, dan ada juga yang 98% asimptomatik. Nah, 2%-nya lagi itu early onset sepsis, pneumonia, meningitis. Pneumonia atau meningitis akan terjadi. Gambar di atas dan di kanan kiri saya itu merupakan komplikasi atau cara pengobatannya. Yang pertama di atas ini ada persalinan prematur, dan kelahiran prematur ini sendiri infeksi intrauterin. Dan yang di sebelah saya itu ada kematian neonatal dini, kematian neonatal terlambat 7-28 hari. Jadi penyebaran virus ini dapat ke bayi, dari ibu ke bayi, dan bisa dilihat seperti gambar di atas, seperti itu cara memasukinya. Dan yang di sebelah saya itu ada cara pengobatannya, manajemen antepartum, intrapartum, dan postpartum. Penisilin intravena tetap menjadi pilihan profilaksi intrapartum. Penisilin adalah agen lini dan pertama, nektrum aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram positif bakteri. Yang saya tadi sudah jelaskan, keputihan selama hamil merupakan hal yang umum dan normal yang dialami oleh ibu hamil. Ini dipengaruhi oleh perubahan pada tubuh wanita saat hamil. Meskipun begitu, keputihan ini saat hamil harus tetap diwaspadai dan diatasi dengan baik agar tidak bertambah buruk. Bagi ibu yang mengalami keputihan lebih banyak dari biasanya, tidak perlu panik selama keputihan yang dialami berwarna putih bening atau putih susu dan hanya sedikit bau. Keputihan ini masih normal, tapi jika keputihan berwarna kuning, hijau, abu-abu, bahkan terdapat bercak darah, ini merupakan tanda adanya gangguan kehamilan dan gejala infeksi. Selanjutnya ada pencegahan keputihan atau vaginal discharge. Yang pertama itu mencuci tangan. Biasakan setelah BAB dan BAK. Pencegahan keputihan atau vaginal discharge. Nah, yang pertama itu mencuci tangan. Biasakan mencuci tangan sebelum atau sesudah menyentuh bagian organ intim. Yang kedua, membasuh organ intim dengan benar, yaitu setelah BAB atau BAK. Bersihkan organ intim dengan air dari arah depan ke belakang, agar untuk mencegah bakteri dari anus masuk ke vagina. Jika dirasa sudah bersih, keringkan menggunakan handuk atau tisu yang bersih, agar vagina tetap kering dan terjaga kelembapannya. Yang ketiga itu ada hindari sabun berbau parfum. Kenapa sih kayak gitu? Karena dalam pembersihan organ intim disarankan untuk menghindari sabun dan organ mengandung parfum selama pembersihan kewanitaan, sebab dapat mempengaruhi kestabilan bakteri dari pH pada vagina jika tidak akan terjadi infeksi. Dan yang keempat, itu ada penggunaan pakaian dalam yang nyaman. Pakaian dalam bahan katun itu nyaman dan longgar, dapat menjadi pilihan untuk ibu hamil. Dan yang kelima itu ada mengganti pakaian dalam sesering mungkin agar vagina tetap kering dan bersih. Jika dirasa sudah lembab atau sudah basah, dirasa sudah tidak enak, bisa diganti ya ibu-ibu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan penyampaian singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.